Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan sebelumnya mungkin kalian sudah belajar mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi. Untuk itu dimohon menyimak video dari awal sampai akhir yang nantinya akan saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam memahami materi fungsi. Jadi kali ini kita akan belajar pada materi fungsi. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yang akan kita capai. Kompetensi dasar 3.5 itu adalah menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional yang meliputi notasi, kemudian daerah asal, daerah hasil, serta sketsa grafiknya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan anak-anak mampu memahami dan mengidentifikasi notasi, daerah asal, dan daerah hasil fungsi. Kemudian dapat menentukan daerah asal, daerah hasil suatu fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Pada kelas 8 SMP, kalian sudah belajar fungsi tetapi masih dalam konteks yang sederhana. Apa sih fungsi itu? Yuk kita simak gambar berikut ini. Jadi di sini saya tampilkan 3 buah gambar yang dimana semuanya merupakan relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B, tetapi tidak semuanya itu merupakan fungsi. Gambar yang pertama itu merupakan bukan fungsi ya. Kemudian gambar yang kedua itu juga bukan fungsi, dan gambar yang ketiga merupakan fungsi. Terus apa pengertian dari fungsi? Jadi pengertian fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Jika kita perhatikan pada gambar yang pertama, kenapa dia bukan fungsi? Karena ada salah satu anggota dari himpunan A, yaitu A3 ini, dia mempunyai pasangan lebih dari satu pada anggota himpunan B, yaitu ada 2 ya di sini ya. Kemudian gambar yang kedua, kenapa bukan fungsi? Karena ada salah satu anggota A yang tidak mempunyai pasangan. Tentunya ini tidak dapat dikatakan sebagai fungsi karena harus mempunyai pasangan. Kemudian gambar yang ketiga itu merupakan fungsi karena setiap anggota A itu tepat mempunyai satu pasangan pada anggota himpunan B. Kemudian suatu fungsi itu dapat dinotasikan. Nah, dapat dinotasikan sebagai berikut ya. Dibaca fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Seperti itu. Atau dapat ditulis jika X anggota himpunan A dan Y itu anggota himpunan B, kemudian Y itu adalah peta dari X, maka fungsi F dapat ditulis sebagai berikut. Jadi F itu fungsi F memetakan X pada Y, atau dapat ditulis dalam rumus Y sama dengan Fx. Kemudian jika ada suatu fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A itu dinamakan dengan domain atau daerah asal, dapat ditulis dengan DF. Kemudian himpunan B itu dinamakan dengan kodomain atau daerah kawan. Kemudian anggota kodomain yang memiliki pasangan dengan anggota domain disebut dengan range atau daerah hasil, dapat ditulis RF. Jadi di sini ada anggota kodomain yang mempunyai pasangan pada anggota domain, maka disebut dengan range atau daerah hasil. Kemudian perhatikan contoh berikut ini. Jika ada fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dengan rumus Fx sama dengan 2x plus 1, dan himpunan
A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan himpunan B itu anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, dan 7, maka untuk merelasikan atau untuk menghubungkan himpunan A ke himpunan B, maka kita harus mensubstitusikan nilai himpunan A ini pada rumus fx sama dengan 2x plus 1. Maka diperoleh untuk nilai x sama dengan 1, maka f1 sama dengan 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka 1 dipasangkan ke 3. Kemudian untuk nilai x sama dengan 2, F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Maka 2 dipasangkan ke 5. Kemudian untuk nilai X sama dengan 3, maka diperoleh F3 sama dengan 2 dikali 3 tambah 1 sama dengan 7. 3 dipasangkan ke 7. Dari sini kita dapat menentukan domainnya, kemudian kodomainnya dan range. Domainnya yaitu daerah asal himpunan A ya, 1, 2, 3. Kemudian kodomainnya yaitu daerah kawan himpunan B, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk range-nya itu seperti penjelasan sebelumnya, yaitu anggota kodomain yang mempunyai pasangan dengan anggota domain, yaitu 3, 5, 7. Nah, seperti itu. Pada kelas 10 SMA ini, untuk menentukan domain dan range, maka kita harus tahu kapan fungsi itu terdefinisi. Nah, untuk mendefinisikan sebuah fungsi, itu ada syarat mutlak dan syarat khususnya. Untuk syarat mutlak yang wajib dipenuhi adalah fungsi harus merupakan anggota bilangan real. Jadi bilangan real itu apa? Bilangan real adalah anggota bilangan kecuali bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu adalah akar negatif. Contohnya akar negatif 1. Itu merupakan bilangan imajiner dan tidak memenuhi syarat mutlak. Kemudian syarat khususnya ada 2. Sebenarnya ada 3, tetapi yang kita pelajari itu cuma 2 saja. Jika fx sama dengan Gx per Hx, di mana Gx per Hx ini adalah bentuk pecahan. Pada Gx itu ada variabel X dan Hx ada variabel X, maka Hx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena apa yang terjadi jika sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak terdefinisi. Seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, jika fx sama dengan akar bx, maka yang di dalam akar ini harus positif, tidak boleh negatif. Maka bx itu harus lebih dari sama dengan 0. Karena jika di dalam akar itu negatif, maka nanti jadinya adalah bilangan imajiner dan bertolak belakang pada syarat yang pertama yang harus anggota bilangan real. Jadi syarat-syarat ini harus benar-benar kalian pahami dan kalian terapkan nanti ketika dalam menentukan domain dan range dalam fungsi linear, kemudian fungsi kuadrat maupun fungsi rasional. Kemudian perhatikan, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan domain dan range dari suatu grafik fungsi. Sudah saya sediakan di layar, itu adalah grafik fungsi linear berupa garis lurus dengan pangkal 2,1. 2 itu merupakan nilai X dan 1 itu merupakan nilai Y. Untuk menentukan daerah asal, maka kita hanya melihat batas-batas dari nilai X-nya. Kemudian untuk menentukan range atau daerah hasil, kita hanya melihat batas-batas dari nilai Y-nya. Selanjutnya, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai fungsi linear. Fungsi linear itu mempunyai bentuk umum AX plus B, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan grafiknya itu berupa garis lurus. Di sini grafik garis lurusnya berpangkal di titik negatif 2, negatif 6. Negatif 2 itu nilai X-nya dan negatif 6 itu nilai Y-nya. Untuk menentukan domainnya, maka kita melihat nilai X-nya. Dimulai dari negatif 2
Karena grafiknya ini bergerak ke kanan, maka nilai X-nya semakin besar. Sehingga semua nilai X yang lebih dari sama dengan negatif 2 itu memenuhi. Jadi, domainnya dapat ditulis df sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X anggota bilangan real. Kemudian untuk menentukan range atau daerah hasilnya, kita lihat batas nilai Y-nya di sini negatif 6. Karena grafiknya itu bergerak ke atas, maka nilai Y-nya akan semakin besar. Sehingga semua nilai Y yang lebih dari sama dengan negatif 6 itu memenuhi. Dapat ditulis range-nya RF sama dengan Y sedemikian sehingga Y lebih dari sama dengan negatif 6 dan Y anggota bilangan real. Selanjutnya yang kedua, kita akan belajar fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat itu mempunyai bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Untuk grafiknya sendiri itu berupa kurva. Di sini sudah saya sediakan kurva terbuka ke bawah dengan titik puncak yaitu negatif 2,1. Untuk menentukan domainnya, maka kita lihat nilai X-nya. Jika kurva ini diperpanjang ke bawah, maka semua nilai X itu memenuhi. Sehingga dapat kita tulis semua nilai X memenuhi, domainnya df sama dengan X sedemikian sehingga X anggota bilangan real. Untuk menentukan range daerah hasilnya, kita lihat di sini titik puncak maksimumnya Y nilainya adalah 1. Karena kurvanya ini bergerak ke bawah, maka nilai Y-nya jika diperpanjang akan semakin kecil. Sehingga nilai Y yang memenuhi adalah Y kurang dari sama dengan 1. Sehingga range-nya RF sama dengan Y sedemikian sehingga Y kurang dari sama dengan 1 dan Y anggota bilangan real. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi rasional. Fungsi rasional mempunyai bentuk umum yaitu AX plus B per CX plus D berupa pecahan. Sesuai dengan syarat CX plus D tidak boleh sama dengan 0. Dan grafik fungsi rasional ini berupa garis lengkung. Pada layar sudah saya sediakan grafik berupa 2 buah grafik garis lengkung di mana di tengah-tengah ada garis putus-putus tegak lurus. Nah, garis putus-putus tegak lurus ini merupakan asimtot. Jadi asimtot itu adalah garis tegak lurus yang didekati oleh grafik garis lengkung dan grafik garis lengkungnya ini tidak akan menyentuh atau melewati garis tegak lurus tersebut. Untuk asimtot yang vertikal ini melewati sumbu X pada titik X sama dengan 2, maka garis yang vertikal ini dinamakan dengan garis X sama dengan 2. Untuk yang garis asimtot yang horizontal ini melewati sumbu Y pada titik Y sama dengan 1, maka garis ini disebut dengan garis Y sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari domainnya dengan cara melihat nilai X sama dengan 2 atau garis X sama dengan 2 ini ya. Karena garis lengkung ini jika diperpanjang tidak akan menyentuh atau melewati garis X sama dengan 2, maka semua nilai X itu memenuhi kecuali X sama dengan 2. Maka domainnya dapat kita tulis df sama dengan X sedemikian sehingga X tidak boleh sama dengan 2 dan X anggota bilangan real. Kemudian sama juga ketika mencari range-nya, kita lihat garis Y sama dengan 1. Karena grafik lengkung ini jika diperpanjang tidak akan menyentuh garis Y sama dengan 1 ataupun melewati, maka untuk range-nya semua nilai Y memenuhi kecuali Y sama dengan 1. Sehingga dapat ditulis range
RF sama dengan Y sedemikian sehingga Y tidak boleh sama dengan 1, Y anggota bilangan real. Mungkin itu penjelasan mengenai cara menentukan domain maupun range dari suatu fungsi, baik itu fungsi linier, kemudian fungsi kuadrat, dan fungsi Selanjutnya, di sini rasional. saya akan menjelaskan cara menentukan domain dan range dari suatu fungsi. Sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menentukan domain dan range dari suatu grafik fungsi. Nah, sekarang jika diketahui fungsinya, caranya bagaimana gitu ya. Saya ingatkan kembali syarat mutlak dan syarat khusus karena keduanya ini sangat penting sekali ya. Syarat mutlak, fungsi harus merupakan anggota bilangan real, tidak boleh anggota bilangan imajiner ya. Kemudian syarat khusus, jika fx sama dengan gx per hx, maka hx yang sebagai penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0, maka fungsi tersebut tidak akan terdefinisi. Kemudian yang kedua, fx sama dengan akar bx. Nilai yang di dalam akar ini tidak boleh kurang dari 0. Maka bx itu lebih dari atau sama dengan 0. Karena kalau kurang dari 0 itu artinya negatif ya. Jadi akar negatif itu bilangan imajiner dan tidak sesuai dengan syarat mutlak. Kemudian contoh yang nomor 1, di sini ada fx sama dengan 2x plus 1. Nah, ini merupakan fungsi linier. Karena fungsi linier itu tidak termasuk dalam syarat khusus, yaitu di sini ada rasional dan di sini ada irasional, maka daerah asalnya itu adalah semua bilangan real. Jadi anggota semua bilangan real. Jadi dapat ditulis df atau domain ya, domain fungsi sama dengan x sedemikian hingga x anggota bilangan real. Kemudian untuk mencari range-nya dari soal 2x plus 1 ini, maka kita rubah fx ini menjadi y, karena pada materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan y itu sama dengan fx, maka kita ganti saja fx itu kita ganti y sama dengan 2x plus 1. Nah, kita pindah ruaskan ya, 2x plus 1 kita pindah ruas saja seperti ini, 2x plus 1 sama dengan y, maka 2x sama dengan y dikurangi dengan 1 karena ini dipindah ruas ke kanan. Kemudian x sama dengan y dikurangi 1 per 2. Duanya dipindah ruas ke kanan menjadi pembagi. Nah, kita lihat di sini. Karena kita akan mencari nilai y, karena range itu adalah batas-batas dari nilai y, maka kita lihat di sini, ini bukan merupakan fungsi rasional ataupun fungsi dalam akar. Maka ini merupakan fungsi linier ya. Fungsi linier sehingga untuk range-nya itu anggota bilangan real. Jadi dapat ditulis RF sama dengan Y sedemikian hingga Y anggota bilangan real. Seperti itu. Kemudian nomor 2, jika ada fx sama dengan 2x minus 1 kemudian dibagi 3x minus 6, kita tentukan terlebih dahulu ini merupakan fungsi rasional ya, karena di sini berupa pecahan, di sini ada variabel x dan di sini juga ada variabel x. Maka sesuai dengan syarat khusus, jika ada pecahan gx per hx, maka penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk mencari domainnya, tulis domain ya, sesuai dengan syaratnya, 3x minus 6 itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 itu nanti fungsinya tidak terdefinisi sesuai dengan syarat khusus yang sudah saya jelaskan tadi. Maka kita pindah ruas saja ya, atau kita tambahkan ruas kiri dengan 6 dan di sini juga tambahkan dengan 6. Maka diperoleh di sini sama dengan 3x tidak boleh sama dengan 6. Maka nilai x 6 dibagi 3, x tidak boleh sama dengan 2. Dari sini kita dapat tulis domainnya df sama dengan
X sedemikian sehingga X tidak boleh sama dengan 2 dan X merupakan anggota bilangan real. Seperti itu. Kemudian untuk mencari range-nya, tulis di sini, range kita rubah sama seperti contoh soal nomor 1 ya. Fx-nya kita ganti dengan Y. Y sama dengan 2x minus 1 per 3x minus 6. Nah, karena di sini kita mau merubah menjadi x dan kita cari y-nya, maka kedua ruas kita sama kalikan dengan 3x minus 6, atau ini langsung saja dipindah ruas ini menjadi pengali, yaitu y sama dengan 3x dikali 3x minus 6 ya, sama dengan 2x minus 1. Seperti ini. Terus kita distribusikannya ini menjadi y dikali 3x sama dengan 3xy. Kemudian y dikali negatif 6 sama dengan min 6y sama dengan 2x minus 1. Maaf, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kelompokkan yang mempunyai variabel x. Di sini mempunyai variabel x dan di sini mempunyai variabel x ya. Maka kita kelompokkan 3xy ini dipindah ruas ke sini menjadi negatif 2x, kemudian y-nya kita pindah ruas ke ruas kanan. 6y negatif 6y dipindah ruas ke sana menjadi 6y, positif 6y dikurangi 1. Kemudian kita keluarkan variabel x-nya. Karena sama-sama punya x, kita keluarkan variabel x-nya. Di sini berarti tinggal 3y. Di sini tinggal negatif 2. Sama dengan 6y dikurangi 1. Karena kita mau mencari x-nya itu sendirian di sebelah kiri, maka ini harus dipindah ruas ke kanan menjadi pembagi ya. Jadi x sama dengan 6y minus 1 per 3y minus 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka lihatlah yang sebelah sini ya, nilai y-nya. Lihat. Karena di sini itu merupakan bentuk rasional atau bentuk pecahan, maka kita masukkan ke syarat yang seperti ini ya. Syarat tadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, maka dapat diperoleh, kita tulis di sini, 3y minus 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Maka kita pindah ruaskan, di sini negatif 2-nya dipindah ruas ke kanan atau sama-sama ditambahkan 2 ya, sama saja. Maka 3y tidak boleh sama dengan negatif 2 pindah ruas ke kanan jadi positif ya, 2. Kemudian y tidak boleh sama dengan 3 dipindah ruas ke kanan, jadinya 2/3. Dari sini kita dapat memperoleh range-nya RF sama dengan y sedemikian sehingga y tidak boleh sama dengan 2/3 dan y itu merupakan anggota bilangan real. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk mencari domain dan range jika diketahui fungsi rasionalnya. Kemudian perhatikan ke sini ya. Di sini ada contoh soal nomor 3, fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9. Soal ini merupakan fungsi kuadrat, bukan termasuk ke dalam syarat khusus, yaitu fungsi rasional dan irasional berupa pecahan dan berupa akar. Maka untuk menentukan domainnya atau domain fungsinya itu adalah semua anggota bilangan real. Jadi domain fungsinya kita tulis x sedemikian hingga x anggota bilangan real. Karena berapapun dimasukkan x-nya atau disubstitusikan x-nya ke sini, itu memenuhi, fungsinya terdefinisi ya. Kemudian untuk mencari range-nya sama seperti tadi, kita rubah fx dengan y.
Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Kemudian Y sama dengan, kita faktorkan X kuadrat plus 6X plus 9 ini supaya menjadi lebih sederhana ya. Di sini X, di sini X. Kita cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya 9 dan ditambahkan hasilnya 6. Maka bilangan tersebut adalah 3 ya. Jika dikalikan 9, jika ditambahkan sama dengan 6. Maka Y sama dengan, karena di sini X plus 3 sama ya, ada 2 buah X plus 3 dan dikalikan, maka dapat dikuadratkan. X plus 3 kuadrat. Nah, karena di sini ada kuadrat, maka untuk Y-nya kita akarkan. Akar Y sama dengan X plus 3. 3-nya kita pindah ruas ya. Atau kita balik terlebih dahulu. X plus 3 sama dengan akar Y. Kemudian X sama dengan, pindah ruas ke kanan jadi negatif, akar Y minus 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat Y ini, karena Y ini berada di dalam akar, maka harus sesuai dengan syarat khusus, di mana yang di dalam akar ini tidak boleh kurang dari 0, atau Y-nya ini lebih dari atau sama dengan 0 ya. Y lebih dari sama dengan 0. Itu adalah syarat khususnya. Maka dari sini kita dapat menulis range-nya. RF sama dengan Y sedemikian hingga Y lebih besar atau lebih dari sama dengan 0, di mana Y merupakan anggota bilangan real. Kemudian perhatikan contoh nomor 4. Di sini ada fx sama dengan akar 2x minus 1. Ini merupakan fungsi yang di dalam akar, jadi harus sesuai dengan syarat, di mana yang berada di dalam akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Tidak boleh lebih kecil daripada 0, karena nanti berupa bilangan imajiner ya, akar negatif. Maka untuk mencari domainnya, kita masukkan syaratnya. Jadi 2x minus 1 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian 2x harus lebih besar sama dengan, ini pindah ruas ke sini jadi 1 ya, karena negatif pindah ruas ke kanan jadi positif. Kemudian x harus lebih besar atau sama dengan 1/2. Nah, dari sini kita dapat menentukan domainnya. df sama dengan X sedemikian sehingga X harus lebih besar atau sama dengan 1/2, dan X itu anggota bilangan real. Seperti itu. Kemudian untuk mencari range ya, maka sama seperti tadi, kita rubah fx-nya ini menjadi y. Jadi y sama dengan akar 2x minus 1. Untuk menghilangkan akar, jadi semuanya kita kuadratkan, baik ruas kanan maupun ruas kiri ya, kita kuadratkan. Jadi di sini y kuadrat sama dengan 2x minus 1. Karena akar jika dikuadratkan maka akarnya hilang. Kita balik terlebih dahulu. 2x minus 1 sama dengan y kuadrat. Kemudian 2x sama dengan negatif satunya kita pindah ruas ke kanan jadi positif ya, y kuadrat plus 1. Kemudian x sama dengan y kuadrat plus 1/2. Nah, jika kita lihat di sini, ini bukan merupakan fungsi rasional atau pecahan ya, karena di sini tidak ada variabel y-nya, hanya bilangan biasa saja, maka tidak bisa kita anggap sebagai fungsi rasional dan bukan merupakan fungsi dalam akar. Maka untuk range-nya itu termasuk anggota bilangan real. Jadi RF sama dengan Y sedemikian hingga Y anggota bilangan real. Seperti itu ya.
Kemudian di sini nomor 5 ada contoh soal fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2 dengan interval x itu harus lebih besar atau sama dengan 2 dan x itu harus lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, domain fungsi ini sudah ditentukan secara eksplisit atau secara tegas. Ini merupakan batas-batas dari nilai x, berarti ini merupakan domainnya. Jadi domain dari fungsi ini adalah X sedemikian hingga X itu harus lebih dari atau sama dengan 2 dan X itu harus kurang dari atau sama dengan 5 dan X anggota bilangan real. Kemudian untuk mencari range-nya, karena batas domainnya itu sudah pasti, maka kita tinggal mensubstitusikan batas terendah dan batas tertinggi dari X ke dalam fungsi. Untuk yang pertama, untuk nilai X sama dengan 2 ya, karena yang terendah itu sama dengan 2, maka kita substitusikan ke fungsi, jadi F2 sama dengan 2 kuadrat dikurangi dengan 2. Sama dengan 2 kuadrat itu sama dengan 4, dikurangi 2, jadinya sama dengan 2. Untuk nilai X yang tertinggi yaitu sama dengan 5, maka F5 sama dengan 5 kuadrat dikurangkan dengan 2. 5 kuadrat sama dengan 25, dikurangi 2 sama dengan 23. Jadi inilah merupakan range atau batas-batas dari range-nya. Sehingga kita dapat tulis RF sama dengan Y sedemikian hingga, Y sedemikian hingga Y itu harus lebih dari atau sama dengan 2 dan Y itu harus kurang dari atau sama dengan 23 di mana Y itu merupakan anggota bilangan real. Baik anak-anak, demikian pembelajaran mengenai fungsi baik dari notasi, kemudian daerah asal, daerah kawang dan daerah hasil range dari suatu fungsi yang terutama fungsi linier, kemudian fungsi kuadrat dan fungsi rasional. Mudah-mudahan setelah mengikuti pembelajaran kali ini dapat menjadi manfaat buat kalian. Baik, pembelajaran kali ini saya akhiri cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.